mematahkan paradigma bahwasannya pertanian itu banyak pengangguran. Kalau background pertanian kita nggak bertani kemana-mana dong. Untuk memulai hidroponik itu bukan cuma tentang modal ya Pak. Petani itu tidak harus bermodal besar. Kalau Pak Andi ini hitungannya udah expert lah di bidang hidroponik. Ya, generasi yang melek teknologi, saya yakin kalian lebih bisa berjuang. Halo Sobat Pertanian, selamat datang di podcast Hydrospace bersama saya Arya Seta yang akan menemani kalian dalam obrolan seputar dunia pertanian yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mendengar kata pertanian, mungkin yang terbayang adalah hamparan sawah yang luas, kebun yang luas, maupun pedesaan. Kita tahu, hidup di kota identik dengan lahan yang sempit dan bangunan yang semakin padat. Nah, tapi sekarang pertanian mulai hadir di tengah-tengah kota melalui konsep yang bernama urban farming. Nah, lalu muncul pertanyaan sederhana, apakah kita masih bisa bertani di tengah kota dengan kondisi yang seperti ini? Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang bagaimana urban farming dan hidroponik bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Nah, sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber yang kompeten di bidang hidroponik yaitu Pak Anggi Pito. Nah, halo Pak Anggi, apa kabar? Alhamdulillah baik ini Mas, Mbak. Ini semangat sekali pagi ini, cerah sekali ya. Ya, alhamdulillah Pak. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Bapak. Oke kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Pito Lukmanto. Saya owner dari A818 Hidroponik, di mana lokasi kebun kami ada di Sawah Karang, dan ini kita memberdayakan tanah wakaf Muhammadiyah, sehingga kita ingin membuat suatu gebrakan bahwasanya bertani itu tidak harus bermodal besar. Ternyata bertani itu kita nggak punya area lahan pun, kita pun bisa mengelolanya selama kita mengetahui trik-trik manajemen dari pola produksi hingga marketingnya. Dan di Solo ini potensi untuk sayuran hidroponik itu sangat besar sekali loh kawan-kawan. Karena apa? Ada suatu pergerakan perpindahan pola konsumsi semenjak sebelum COVID dan setelah COVID loh. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalamnya di sesi selanjutnya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak tertarik dengan dunia hidroponik Bapak? Awalnya itu saya backgroundnya adalah pertanian. Saya juga alumni Fakultas Pertanian 11 Maret sini. Saya jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Saya angkatan 2007. Saya lulusnya 2012. Semenjak itu langsung saya ingin membantah atau mematahkan paradigma bahwasannya kalau lulusan pertanian itu banyak nganggurnya. Dan ternyata itu saya buktikan bahwa itu saya hanya space menunggu pekerjaan itu hanya 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu itu saya sudah langsung kerja di perkebunan sawit di wilayah Pekanbaru. Terus setelah saya terjun di perkebunan kelapa sawit ini, saya di bagian pembibitan sawit. Jadi kita mulai dari membibikan biji sawitnya hingga mulai pindah ke lapangan usia 1 tahun. Di samping itu saya juga mengelola namanya CSR perusahaan. CSR perusahaannya itu kita berdayakan warga sekitar. Karena apa? Warga sekitar itu kalau mau belanja sayuran ke pasar itu menempuh waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Nah, oleh karena itu kita punya inisiatif untuk budidaya sayuran di wilayah perusahaan. Nah, dari situlah rasa senang untuk bercocok tanam sayuran itu muncul. Nah, terus kita sampai akhir 2018 kita ajuin resign. Akhirnya nyampe di Solo dan background saya adalah pertanian. Nah, ngapain ya? Kalau saya udah resign kan otomatis nganggur nih. Iya Pak. Nganggur nih. Ngapain ya? Terus teringat saya backgroundnya pertanian. Kalau background pertanian kita nggak bertani kemana-mana dong. Akhirnya kita mulai memutuskan suatu saya mau fokus di bidang pertanian. Lantas komoditi yang kita tentukan adalah sayuran. Lantas kemudian apa yang mau kita pakai nih? Di Solo ini arealnya nggak subur, nggak seperti di Pekanbaru yang areal meskipun areal gambut tapi kan banyak pemakaian limbah solid dari kelapa sawit itu bisa dipakai. Akhirnya kita mencari literatur dan akhirnya ketemu, oh ini kayaknya pola tanam yang bisa untuk areal yang padat penduduk, area yang tidak subur itu adalah hidroponik. Dari situ kita udah langsung mulai memutuskan. Dari 2018 awal hingga akhir kita sudah mulai menanam nih hidroponik nih, mulai dari mudah-mudah saja. Dan itu kita literaturnya hanya YouTube aja nih. Jadi kita nggak ada punya basic secara
apa ya namanya ya, secara expert sekali di bagian hidroponik, tapi kita belajar lebih ke otodidak. Dari situ timbul rasa seneng. Nah, akhirnya kita mulai mendalami hidroponik sampai sekarang ini. Jadi Bapak itu awalnya cuman coba-coba dan belajar secara otodidak ya Pak? Iya. Nah, untuk awalnya itu kan biasanya itu masih banyak lah Pak sekarang stigma yang mengatakan bahwa hidroponik itu mahal dan rumit. Bahkan itu ada beberapa stigma yang mengatakan hidroponik itu cocok untuk orang yang memiliki modal besar. Nah, menurut Bapak apakah anggapan seperti itu benar berdasarkan pengalaman Bapak sendiri? Mungkin itu pandangan yang terlalu ini ya, menakutkan bagi orang lain ya. Tapi kalau kita sudah terjun, sebenarnya ada tiga pilar dalam suatu usaha. Kali ini kita sudah masuk ke lini bisnisnya ya. Sebenarnya 3 kunci dalam suatu usaha itu adalah satu, uang ya, yang kedua adalah authority, kekuasaan, yang ketiga adalah networking, jaringan. Ketika kita nggak punya nomor 1 uang, kita bisa pakai namanya yang nomor 2, kekuasaan. Kekuasaan itu biasanya mungkin suatu pejabat atau apa, tapi kalau kita nggak nyampe ke situ, kita bisa pakai yang nomornya poin yang ketiga. Poin ketiga adalah jaringan. Nah, dari jaringan ini yang perlu kita tonjolkan adalah komunikasi, skill komunikasi. Nah, dari skill komunikasi ini kita bisa mampu melobi. Nah, dari awalnya kita nggak punya modal lahan, dengan skill komunikasi ini kemungkinan suatu saat ketika kita sudah dipercaya, nah itu kita akan diberi suatu kepercayaan untuk mengelola suatu lahan. Lahan untuk di Solo ini kan sangat mahal sekali ya kan. Nah, tapi ternyata bisa kok. Saya tanpa punya tanah, tapi bisa mengolah tanah. Itu adalah satu kunci, adalah kepercayaan di jaringan. Nah, terus kemudian untuk modal berhidroponik ya ini, kebanyakan orang beranggapan kalau hidroponik harus mahal. Justru yang modal utama itu sebenarnya bukan uang. Uang itu adalah alat. Tapi yang modal terbesar bagi kawan-kawan yang mau terjun di pertanian hidroponik itu adalah modal utama adalah mindset. Karena apa? Uang itu adalah alat, mindset itu adalah yang menjalankan alat. Ketika alat ini jumlahnya besar, tapi kalau menjalankannya itu nggak bisa, ya sama saja. Jadi belum tentu keberhasilan suatu pertanian hidroponik itu dipengaruhi oleh modal besar. Justru malah lebih banyak petani-petani yang bermodal besar itu gugur duluan karena dia mindsetnya yang salah. Mindset yang salah itu yang perlu kita bina, karena di tempat kita itu juga ada kegiatan permagangan mahasiswa-mahasiswa dari UNS, mulai dari UGM, dari ITB, kemudian yang sekitaran sini sampai yang terakhir kemarin dari Timur Leste. Nah, kunci utama yang kita bangun kepada mereka itu mindsetnya dulu. Jadi nanti ketika kita terjun di bidang pertanian hidroponik secara real, ya kekuatan dasar adalah di mindset. Saya itu mulai 2018 itu modalnya hanya 500.000. Kita pakainya itu barang-barang sederhana. Kita pakainya dulu pakai styrofoam box anggur ya. Kalau kawan-kawan itu bermain di pasar gede atau pasar buah lainnya, jumpa styrofoam, nah itu bagi kita awalnya itu adalah suatu aset. Yang kedua adalah ketika kita nggak punya modal yang gede, kekuatan yang kedua adalah kekuatan manajemen finansial. Nah, kebanyakan pemodal gede itu bangkrut ya karena dia mengandalkan modal gede, tapi dia menyepelekan hal-hal kecil seperti biaya produksi, mulai dari HPP sampai terperinci. Nah, kekuatan orang yang bermodal kecil itu sangat hati-hati, jadi lebih teliti di bagian keuangan. Akhirnya uang yang didapatkan dari penjualan sayuran itu benar-benar dimanage dengan baik supaya untuk menumbuhkan asetnya. Jadi untuk memulai hidroponik itu bukan cuma tentang modal ya Pak? Iya. Bagi mungkin mindset, iya, lebih betul, terus manajemen itu juga berpengaruh. Ini Pak, kita mau bertanya tentang pengalaman. Selama Bapak menjalankan pertanian hidroponik ini, pasti kan ada pengalaman itu Pak yang menarik atau mungkin tantangan yang paling berkesan. Mungkin bisa diceritakan Pak. Pengalaman ini ya yang mungkin bisa jadi apa juga ya, suatu insight bagi pemula, bahwasanya kalau kita lebih mulai masuk ke bukan ke pemula lagi ya, kita udah masuk ke lini bisnis ya. Jadi ini ceritanya adalah kita ada masuk suatu PO Bacil nih.
berhasil, dan ini di perusahaan Java kita sebut aja, tapi kita gagal memenuhinya karena pasokannya nggak ada atau kurang. Jadi otomatis kita menghilangkan peluang yang ada. Nah, di situ satu, ketika seorang pebisnis itu mendapatkan suatu orderan itu besar, yang pertama adalah satu, gimana caranya menjamin atau menjalin komunikasi yang baik antara kita dengan buyer. Itu pertama, komunikasi. Karena ketika pasokan kita belum mencukupi, gimana kita bisa meyakinkan buyer untuk menunggu. Selama ini kan biasanya kan Bapak, kita pasokan kita belum mampu untuk memasok seperti itu. Nah, akhirnya buyer pindah ke haluan yang lain. Nah, ternyata ada filosofi kosakata, jangan pernah menyebut kita nggak sanggup atau kita nggak punya barang, tapi lebih bisa diganti. Kita punya Pak, cuma kapasitas kita baru sekian, bisa nggak kita ada kesempatan untuk memproduksi lebih banyak lagi? Mungkin dengan kekuatan kita mungkin ada 1 atau 2 bulan lagi. Jadi ada komunikasi. Yang kedua itu pengalaman yang menarik itu adalah kaitannya dengan, kembali lagi ke mindset ya. Jadi ada kawan saya itu membangun kebun itu karena memang autoritinya besar, akhirnya membangun kebun skala gede, dan akhirnya karena kurangnya dari manajemen keuangannya, akhirnya dia dulu-duluan. Jadi ini bisa dicari kesimpulan pada kawan-kawan yang mau terjun hidroponik. Modal itu tidak serta-merta berupa uang. Modal terbesar itu adalah dari keyakinan, kemudian pola pikir yang benar, langkah kerja yang benar, kemudian gimana caranya kita itu bisa dipercaya orang lain. Ketika kita bisa dipercaya orang lain dan kita mampu memberikan suatu produk yang berkualitas, dengan kita membuat suatu konten-konten kecil aja, nanti kita akan dicari. Dari pengalaman Pak Anggi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Anggi ini hitungannya udah expert lah di bidang hidroponik. Nah, mungkin ada satu tips Pak untuk teman-teman yang ingin masih atau ingin merintis di bidang hidroponik. Tips untuk pemula yaitu yang pertama nih. Pertama, tentukan dulu target utamanya itu mau main di mana. Karena hidroponik itu kan banyak nih, mau main di ASEAN atau main di Western itu selatan lah rata. Kalau ASEAN itu Kampung Bayam, terus kemudian Pak Choi Chai Sim gitu masuknya ke ASEAN. Nah, ketika kita sudah merumuskan atau menjuruskan suatu target, ketika target komoditi udah didapat, contoh saya nih, saya mainnya ASEAN, cari main ASEAN, kemudian mainlah ke segmen, jangan buru-buru ke tengkulak atau ke pasar, mainlah ke segmennya dulu. Jadi dari sayuran yang kita sudah rincikan itu, kemudian kita main ke segmen mana yang kita tuju, menengah bawah, menengah, atau premium menengah atas. Nanti pola kerjanya berbeda. Ketika kita sudah memilih segmen, yang segmen kita adalah menengah atas dan lebih ke premium, jadi nanti pola produksi, kemudian pola pengemasan, kita sudah mulai kayak kerangka berpikir, cara kerja di lapangan itu juga ada. Jadi jangan semua disamakan, mau segmen A, segmen B, segmen C itu disamakan pola kerjanya. Itu dibedain sesuai dengan target utama kita. Ketika kita targetnya kita premium, ya proses produknya juga harus premium. Premium itu tidak harus serta-merta punya bangunan yang sangat mewah sekali ya, tapi lebih ke manajemennya. Nah, manajemen yang rapi itu akan membuat suatu kepercayaan terhadap pembeli. Nah, gimana pembeli itu bisa percaya dengan produk kita tanpa mereka itu harus berkunjung ke kebun? Ya, kita sajikan suatu konten-konten proses-proses produksi yang ada di kebun kita dengan real time artinya tidak ada yang tertutupi, mulai dari persemaian hingga pengemasan, syukur sampai hingga pengiriman. Jadi kita sajikan di situ supaya untuk mendapatkan suatu engagementnya, supaya lebih tertarik lagi mereka kepada produk kita. Di samping mereka tertarik, dan itu lebih membuka suatu kepercayaan. Mereka itu ketika kita tawarin harga tinggi, mereka itu nggak akan pernah menawar. Nah, beda cerita kalau kita punya produk bagus, tapi kita nggak bisa kemampuan untuk marketing. Nah, biasanya pemula itu rata-rata tantangannya ada di menjual. Bisa memproduksi, tapi nggak bisa menjual. Nah, kenapa nggak bisa menjual? Karena mereka tidak membreakdown dulu targetnya itu kemana. Jadi semua ditanam, kemudian semua segmen disasar, akhirnya nanti bingung mau kemana. Jadi
saran saya bagi kawan-kawan yang mau ingin terjun di hidroponik pemula, targetkan dulu. Satu, target sayur yang mau ditanam. Yang kedua, target pasar yang mau ditujukan. Kemudian nanti tinggal susun strategi-strateginya. Kalau nggak seperti itu, nanti akan lebih bingung lagi sebenarnya di lapangan. Belum lagi nanti banyak tantangannya. Hidroponik itu kelihatannya mudah tapi nggak mudah. Kelihatannya sulit tapi nggak sulit sebenarnya. Nah, biasanya itu kita sering menerima nih konsultasi dari petani-petani pemula, dan kita sifatnya gratis, Mas. Kita nggak pernah meminta, Mas, saya mau nanya-nanya ini untuk konsultasi gini berbayar berapa? Oh, enggak. Karena tujuan visi misi kita itu salah satunya untuk regenerasi ya. Karena sebagus-bagusnya perusahaan itu, maupun besar ataupun kecil perusahaan itu, adalah bagaimana caranya itu bisa menularkan ilmunya kepada yang lain. Banyak lagi pertanyaan, Mas, nanti kira-kira jadi kompetitor nggak? Itu tergantung dari perusahaan cara menyikapi. Kalau bagi kita adalah ketika kita memberikan suatu sosialisasi kepada petani-petani pemula, sehingga kita dapat bermitra dengan petani itu, dengan kita berikan suatu acuan kepada mereka, oh nanti kita ajarin pola produksinya, hasil panennya nanti bisa ke kita, lebih ke kolaborasi antar petani. Mungkin itu aja kawan-teman. Menarik sekali ya teman-teman obrolan kita pada hari ini. Nah, jadi ternyata itu urban farming itu bukan hanya soal menanam di lahan sempit, akan tetapi bagaimana kita mengelola manajemennya. Nah, itu juga. Nah, terima kasih Pak Anggi atas insight dan pengalaman yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast di rumah ini, khususnya para generasi muda, Pak. Ini saran saya, generasi muda, pertanian itu bukan hanya sekedar bisnis yang kotor-kotor. Pertanian itu punya banyak peluang. Satu, peluang dari kita jualan produknya. Yang kedua, kita jualan visual melalui kontennya. Yang ketiga adalah kita mendapatkan pemasukan dari affiliate yang bisa kita masukkan di dalam setiap konten-konten kita. Jadi generasi muda sekarang, apalagi sekarang ya generasi yang melek teknologi, saya yakin kalian lebih bisa berjuang. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini saja kawan-kawan. Nah, saya Arya Seta dari pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita di selanjutnya. Oke.